Baik, saya lanjutkan. Tadi sudah sudah bisa memberi contoh nggih. Kata benda dalam bahasa Arab yang diawali al tidak boleh diakhiri tanwin. Panjenengan semua sudah memberi contoh ya. Bisa lihat di Al-Quran itu ya, nama-nama surat itu kalau diawali al itu semuanya adalah kata benda ya. Baik, kemudian ciri yang kedua adalah diakhiri tanwin. Diakhiri tanwin. Nah, kalau diakhiri tanwin, maka alnya ini dibuang. Jadi dibaca apa ini? Bukan al-masjidu ya, tapi dibaca masjidun. Jidarun, artinya jidarun itu dinding. Madrasatun, sekolah. Faslun, kelas. Ustadun, ustad. Nah, ini namanya kata benda. Bisa nggih menuliskan kalau ada kata seperti ini ya, tidak ada alnya, maka dia ditanwin ya. Masjidun, jidarun, madrasatun, faslun, ustadun. Ya, baik ibu-ibu, akhwati fillah, mbak-mbak semuanya bisa memberi contoh ya kata benda yang diakhiri tanwin. Tadi kan ibu-ibu sudah menuliskan ya kata benda 10 ya yang menunjukkan kata benda yang diawali al. Nah, sekarang yang diakhiri tanwin, maka alnya dibuang ya, alnya dibuang saja. Ya. Baik, silakan dikerjakan. Saya beri waktu ya. 2 menit. Baik, silakan dikerjakan. Ya, oke. Kita lanjutkan. Jika sudah dikerjakan, kita lanjutkan. Nah, kemudian ciri kata benda selanjutnya adalah apabila diikuti dengan huruf jer, itu namanya kata benda. Huruf jer itu apa? Huruf jer itu semacam kayak kata bantu gitu ya. Nah, contohnya ini ada kata fi, ini namanya huruf jer. Nah, fil fasli. Nah, kalau ada fi, maka harokat belakang ini tidak dhammah lagi ya, tapi di kasroh. Fil fasli. Nah, di dalam kelas. Nah, ini faslinya ini pasti kata benda ya. Kemudian anil hayati, tentang kehidupan. Nah, al hayati ini sebagai kata benda atau isim. Setelah fi, an, ila, setelah huruf-huruf ini harus di kasroh. Ilal madrasati ya, ilal madrasati. Kemudian bi. Nah, bi ini juga huruf jer ya. Bin nasi li Muhammadin misalnya. Ini yang kelima, li Muhammadin. Li itu artinya untuk ya, untuk Muhammad. Bin nas dengan manusia. Ilal madrasati itu artinya ke sekolah. Anil hayati, tentang kehidupan. Fil fasli apa? Di dalam kelas. Nah, jadi setelah huruf jer, huruf kata bantu ini semuanya di kasroh, tidak didhammah lagi ya. Tapi kalau ini dihapus, nah kata kerjanya ini dihilangkan, kata bantunya ini dihilangkan, dia sendirian, maka dia harus di dhammah. Begitu nggih. Jadi huruf jer ini fungsinya sekaligus menjadikan tanda bacanya menjadi kasroh. Seperti itu.
Bisa nggih? Memberi contoh. Misalnya di dalam rumah diganti ya fil baiti. Tentang kehidupan diganti tentang manusia, misalnya anil insani, anil kauni. Ilal madrasati diganti, jangan pakai sekolah tapi ilal kemana? Ke kelas misalnya. Ilal fasli. Binasi diganti nasnya billahi, dengan Allah. Li Muhammadin, Muhammadnya diganti misalnya li Zaidin, untuk Zaid, dan seterusnya. Sebenarnya huruf jar ini masih ada ya, selain fi, an, ila, bi, li, itu ada an. Nah, an sudah ya, an sudah. Ala, ala ini termasuk juga huruf jar ya. Ala itu di atas. Alal maktabi misalnya ya. Baik, seperti itu. Panjenengan bisa memberi contoh ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Mengenal kata umum dan kata khusus. Nah, setelah mengenal tanda-tanda atau cirinya kata benda, maka kita perlu mengenal ada yang namanya kata umum dan ada yang namanya kata khusus. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kata umum ini disebut dengan isim nakiroh ya. Kata umum itu disebut dengan isim nakiroh. Artinya kata yang bermakna umum, tidak spesifik. Ciri-cirinya menggunakan tanwin. Apa ibu-ibu diulang? Isim nakiroh. Apa itu isim nakiroh? Isim yang bermakna umum. Nah, gitu ya, belum ada penjelasannya. Baik. Nah, contohnya ini, contoh kata umum di dalam bahasa Arab ya. Nah, ini contohnya. Kalau kata umum tadi cirinya itu menggunakan tanwin. Nah, ini ya. Mad rosatun, faslun, ustadun, baitun. Nah, ini semuanya adalah termasuk isim nakiroh. Nah, sekolah itu kan belum ada penjelasan ya di situ ya. Sekolah SD kah, SMP atau TK. Nah, saya hanya sekedar menyebut sekolah gitu saja. Makanya disebut kata umum. Ya, faslun, kelas, ustadun, ustad, baitun, rumah. Ya, jadi kata-kata yang tidak ada alnya itu disebut dengan kata umum. Oke, saya beri waktu, monggo jenengan tuliskan contoh kata umum atau nakiroh. Nah, tadi ya itu bisa dituliskan. Tadi yang panjenengan tuliskan ya, kata yang tidak ada alnya itu semuanya termasuk kata umum. Ya. Baik, ini namanya disebut dengan apa? Nakiroh ya. Ini semua disebut dengan nakiroh. Nakiroh, isim nakiroh ya, isim yang bersifat umum. Baik, kita lanjut. Sudah bisa nggih? Sudah bisa dipahami? Kita lanjutkan. Nah, kemudian yang kedua, kata khusus ya. Yang kedua disebut dengan kata khusus. Kalau dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab itu disebut dengan ma'rifatnya, isim ma'rifat. Ma'rifat itu sudah menunjukkan makna tertentu. Cirinya apa? Diawali dengan al ya. Diawali dengan al, namanya isim ma'rifat. Ini saya beri contoh. Nah, ini seperti yang panjenengan tadi tulis ya. Ciri kata benda.
ada al berarti dia di rumah. Nah, ini namanya kata khusus ya. Kata khusus. Nah, ini ada al. Ya, ada al. Ini al namanya khusus. Khusus itu berarti menunjukkan makna tertentu. Ya, dibaca apa? Al masjidu. Maksudnya apa? Masjid itu loh, gitu ya. Masjid yang mana? Masjid itu. Jadi al itu sudah menunjukkan sesuatu masjid yang ditunjuk gitu ya. Masjid itu, pintu itu, ustadz itu, al-baitu ya. Orang yang orang yang mengatakan itu bisa jadi sambil menunjukkan gitu ya. Nah, ini namanya kata khusus disebut dalam bahasa Arab tadi apa? Disebut isim ma'rifat. Oke, ma'rifat. Kalau yang tidak ada alnya tadi disebut dengan apa yang tadi? Yang tidak ada alnya ini disebut dengan nakiroh. Paham nggih? Jadi menurut bentuknya isim dalam bahasa Arab itu ada dua, yaitu bentuk umum tanpa al, kemudian yang khusus ini diberi al. Ya, baik, saya beri waktu panjenengan tuliskan lagi gitu ya, kata umum atau nakiroh. Ya, berarti tinggal diberi tanda ya. Yang tadi yang nakiroh itu berarti yang tidak ada tanwinnya, ini disebut dengan nakiroh. Kalau yang ada tanwinnya seperti ini disebut dengan ma'rifat. Ya, silahkan diberi tanda dulu ya, mana yang ma'rifat, mana yang nakiroh.